Pernah nggak sih kamu membayangkan bagaimana rasanya hidup di masa Perang Dunia, padahal kamu tinggal jauh dari medan tempur? Inilah yang benar-benar dialami Indonesia saat Perang Dunia Kedua. Sebuah konflik besar yang dampaknya terasa hingga ke pelosok Asia, termasuk Nusantara. Saat itu, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Namun segalanya berubah drastis sejak 8 Maret 1942 ketika Jepang mengambil alih setelah serangan Pearl Harbor memicu perang di kawasan Pasifik. Sejak saat itu, kehidupan rakyat Indonesia berubah total dan sebagian besar menjadi jauh lebih sulit. Di bidang ekonomi, kondisi rakyat benar-benar terpuruk. Pemerintahan Jepang menerapkan sistem yang berfokus pada kepentingan perang, terutama untuk mendukung ambisi mereka dalam Perang Asia Timur Raya. Sumber daya alam seperti besi, tembaga, dan kuningan diambil dan diatur secara ketat. Petani, khususnya di Jawa, diwajibkan menyerahkan hasil panen mereka dengan harga yang sudah ditentukan seringkali tidak adil. Bahkan, banyak rakyat dipaksa menjadi romusya, yaitu tenaga kerja paksa yang harus membangun benteng, jembatan, pelabuhan, hingga gudang logistik. Mereka bekerja dalam kondisi yang sangat berat, tanpa upah layak, bahkan seringkali tanpa makanan yang cukup. Di bidang politik, situasinya juga penuh strategi dan tekanan. Ketika Jepang mulai kalah dalam Perang Pasifik, mereka berusaha mengambil hati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Salah satu langkahnya adalah membentuk BPUPKI yang bertugas merumuskan dasar negara dan menyusun undang-undang dasar. Namun sebelum janji itu benar-benar terwujud, Jepang menyerah kepada sekutu. Kekosongan kekuasaan pun terjadi pada 17 Agustus 1945 dan momen inilah yang dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Di bidang sosial, penderitaan rakyat semakin terasa. Kebijakan wajib setor padi membuat banyak petani jatuh miskin. Produksi menurun, tapi tuntutan tetap tinggi. Sementara itu, sistem romusya menyebabkan banyak keluarga kehilangan anggota mereka. Perlakuan tidak manusiawi yang dialami para pekerja paksa ini meninggalkan luka sosial yang mendalam. Sementara di bidang budaya, Jepang berusaha menghapus pengaruh Barat dan menggantinya dengan budaya mereka. Rakyat diwajibkan mengibarkan bendera Jepang saat hari besar, menyanyikan lagu kebangsaan Jepang dalam upacara, dan bahkan belajar bahasa Jepang di sekolah. Sistem penanggalan Jepang pun mulai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari semua ini, kita bisa melihat satu hal penting. Meskipun Perang Dunia Kedua membawa penderitaan besar bagi Indonesia, justru dari kekacauan itulah muncul peluang emas, sebuah kesempatan yang akhirnya membawa bangsa ini menuju kemerdekaan.